Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali channel Martabat 7 Sator yang Gerobokan. Pada malam hari ini seperti biasa kita akan membahas kembali bedah buku Miftahul Jannah. Tapi sebelum itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim kita. Untuk yang pertanyaan yang pertama ini dari akunnya Kang.@Bahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan perihal surga dan neraka tergantung penandange rasa. Niku lebih detailnya pripun, Mbah? Monggo, Mbah. Ya memang surga dan neraka kuwi tidak memujudkan tempat, tapi surga dan neraka itu tergantung nang penandanging rasa. Kalau di dalam rasa itu merasa nikmat, ya itu surga. Kalau di dalam rasa itu merasa itu sangsara atau susah, yaitu neraka. Itu gambaran neraka. Maka sebenarnya gambaran surga dan neraka itu tidak bisa digambar. Jadi gambar. Misalnya kita bayangkan orang seperti orang yang hidupnya selalu di bawah jembatan, kolong jembatan ya. Kadang-kadang di bawah jembatan itu kalau kita memandang dia sebagai apa ya, pemulung mencari sampah, mencari barang-barang bekas. Nah, tapi belum tentu dia tuh di situ merasakan susah. Kadang-kadang dia merasakan bahagia, tentram, tenang. Tapi kadang-kadang orang itu dia punya rumah susun sampai tingkat 7 misalnya. Semuanya tercukupi, istrinya juga cantik-cantik, anaknya juga ganteng-ganteng, pangkatnya tinggi. Belum tentu dia itu merasakan surga. Belum tentu dia merasakan bahagia, tentram. Karena yang namanya tentram itulah yang namanya surga, karena tentram itu segala-galanya. Tentram itu segala-galanya. Jadi orang yang sudah tentram itu enggak ada negatif dan positif. Adanya dia hanya syukur dan syukur saja di dalam hati. Maka semua itu ya begitu pula kita kembali nanti kalau kita sudah mati. Memang surga dan neraka itu, maka disitu kan ada namanya yang namanya junah. Nah, bahasa itu ada junah, jinnah, dan jannah. Nah, sekarang kita bahas tentang junah. Itu kemungkinan saja ya. Kalau kita bahas junah itu seperti orang-orang yang merasakan kebahagiaan, ketika kebahagiaan itu kan kadang tidak bisa ditonton. Tidak bisa ditonton. Nah, begitu pula tentang jin. Yang namanya jin itu kan tidak terlihat, tidak kelihatan jin. Begitu pula yang namanya jannah. Jannah itu juga nggak kelihatan. Hanya bisa dirasakan. Bahkan jannah itu nanti bisa kelihatannya kalau orang itu mengalami. Dan sehubungan orang yang dengan yang tahu tentang jannah itu sendiri. Misalnya surga dan neraka. Misalnya ya, sekarang ada masalah demo misalnya. Jangan. Neraka itu belum tentu orang yang dikendalikan jangan itu belum tentu dia itu tahu bahkan itu nanti jadi neraka. Ya, terjadi di situ begitu dia demo beneran akhirnya ya jadi bunuh-bunuhan, bentrok dan sebagainya. Enggak ada menimbulkan kedamaian, justru malah menimbulkan kekisruan, kegaluan dan sebagainya itu. Akhirnya yang mengendalikan itu tadi sudah terjadi kan baru kelihatan kan. Loh betul kan? Tadi saya sudah melarang, kamu kan nggak mau. Nah, pandangan dia itu kan seolah nanti kalau udah habis demo nanti puas gitu kan. Keadaan jadi lebih baik. Tapi kadang-kadang malah menjadikan nggak apa ya,
nggak puas, bahkan dia sendiri malah ya kayak sengsara lah. Akhirnya, nah, sudah terjadi kesengsaraan itu baru dia dikasih, benar kan? Kalau kamu mau tadi mengikuti saya, mungkin saja nggak seperti ini. Saya sudah mengatakan tuh neraka itu. Memang surga dan neraka itu tidak bisa dilihat. Terjadinya nanti sesudah dilakukan merasakan. Maka ya namanya akhirat. Surga dan neraka itu tunduk di akhirat. Akhir itu adalah habis. Rat itu adalah dunia, jagat atau alam yang dialami itu. Maka yang namanya surga dan neraka itu adalah ngunduh woeng pakerti atau karma. Ngunduh woeng pakerti itu artinya hukum karma yang terjadi adanya. Nah, maka kalau dia itu memang dari dunia sudah melakukan ibadah, tujuan ibadah itu kan mencari letak di mana letak sesembahanku atau Tuhanku dan utusanku dan agamaku apa. Pembakasan itu kan tentang ya dia supaya nggak masuk neraka, dia bisa masuk di dalam surga. Maka di situ tentang keterangan tentang agama itu kan mungkin saja yang diajarkan, yang disampaikan kan ya untuk mencari ketenangan untuk orang lain maupun ketenangan bagi diri sendiri, manfaat bagi orang lain, manfaat bagi diri sendiri dan sebagainya kan ya. Nah, maka di dalam agama itu bentuk akidah akhlak yang mulia. Dengan tujuan akhir kita membentuk akhlak itu supaya kita bisa manfaati bagi orang lain. Nah, kalau kita sudah berpikir supaya kita bisa manfaati bagi orang lain, mungkin jadi di dalam diri sendiri kan juga merasakan tentram kan. Malah justru dia tuh kalau nggak manfaati orang lain nggak merasa tentram. Merasa gelisah. Merasa gelisah karena dia belum merasakan bagaimana saya bisa manfaati bagi orang lain. Nah, maka yang dinamakan surga dan neraka itu tidak bisa dipandang. Nah, yang bisa memandang itu orang yang mengalaminya. Apa ada orang yang bisa menggambarkan surga dan neraka? Gambar, nggak ada. Saya kilingan dengan bapak saya kalau mengatakan tentang surga dan neraka. Orang itu jangan kamu percaya kepada orang yang menggambarkan surga atau neraka. Karena orang yang menggambarkan surga dan neraka itu adalah iblis. Karena kalau surga itu digambarkan rumah yang besar, yang mewah, mobil yang mewah, istri yang cantik, uang yang banyak, yang melimpah. Nanti kalau jadi pejabat, dia takut masuk neraka. Karena pandangan dia yang namanya neraka itu rumahnya jelek, selalu dia tuh apa ya? DC tonggo, bagaimana saya gak DC tonggo, bagaimana saya bisa bangga dengan jabatanku ini, saya bisa kaya apa punya, saya bisa perintah orang seenaknya karena saya pejabat, saya punya wewenang. Lalu dia takut neraka, terus menggunakan kewenangan itu, gunakan wenang itu bukan untuk agama, tapi malah justru agama diuntukkan untuk mencari sifat kewenangan. Akhirnya dia punya wewenang, sak wenang-wenangnya sendiri. Nah, maka kalau dia itu seandainya jadi pejabat kok ingin surga itu yang rumah besar, istri yang banyak, yang cantik-cantik. Karena surga nanti di akhirat itu ada tuh berapa itu? 70 bidadari. Wah, bayangan seperti itu, terus harta benda melimpah, segala macam apa yang diinginkan ada. Akhirnya apabila dia jadi pejabat yo ngiles rakyatnya toh yo. Karena dia takut neraka miskin ini tadi dihina orang. Tapi kalau dia itu seandainya dia jadi kiai, jadi ulama, kok yang dinamakan bayangannya neraka atau surga bisa digambar yang seperti itu, nanti seandainya jadi ulama ya dia ya menjual ayat seenaknya, menjual agama. Terus sekarang dakwah jadi mubalik, pasang tarif dan sebagainya. Berarti secara tidak langsung surga dan neraka ini juga yang bisa memahami adalah orang yang betul-betul ahli dalam agama. Ya memang
Yang tahu surga dan neraka itu orang yang benar-benar tahu agama. Karena apa? Orang yang di surga itu bisa memandang orang yang di neraka. Tapi orang yang di neraka tidak bisa memandang orang yang di surga. Misalnya di perapatan itu ada orang mabuk, main judi, minum, nyembelih anjing di perapatan itu, berpoya-poya. Itu bagi dia tuh sudah, wah, dia itu tadi oplosan dicampur, kalau sudah gelimpang tele-tele dianggap kebanggaan gitu kan. Nah, kalau orang-orang yang ahli agama, yang iman itu kan memandang itu kan neraka. Tapi dia kebalikannya memandang kita ini, wah itu apa itu yang seperti rugi di dunia seperti itu lah gitu kan. Sok suci. Sok suci. Kadang-kadang orang yang di surga jangan ingin di surga. Karena apa? Itu kiai-kiai yang benar-benar dia tuh ingin surga. Akhirnya apa? Dia rugi di dunia. Kalau seperti saya ini ledek, begenggek yang cantik-cantik itu, hostes yang cantik-cantik itu malah di neraka semua. Kalau saya di neraka nanti malah ketemu orang yang cantik-cantik. Lah gitu toh. Gojekan gitu. Itu menggambarkan surga dan neraka lah. Jadi bapak saya kok cerita, kalau surga bagi pandanganmu itu rezeki yang melimpah, uang yang banyak, istri yang 70, rumah yang hebat, yang indah, tumpaan yang mewah, terus kawan-kawan yang selalu diperintah manut, dan sebagainya. Nanti dia kalau jadi pejabat takut neraka. Yang namanya neraka itu perkara yang selalu kekurangan, takut miskin, akhirnya giles rakyat. Jadi ulama ya jual ayat. Jadi mau balik ya nang klope ra kandel ya wegah lah ngono. Lah maka di situ, maka surga dan neraka itu tidak bisa digambar. Terus anu Mbah, di rukun iman yang ke-6 itu iman kepada qada dan qadar. Hubungan antara surga dan neraka dengan qada dan qadar, karena percaya Allah dan becik. Terus hubungan kali seneng dan susah. Dan itu kadang-kadang di umum ada napa nggih, ada kesalahpahaman. Lah, penjelasan tentang niku hubungannya antara qada qadar kali swarga neraka niki pripun? Ya, memang di situ selalu ya namanya qada qadar Gusti Allah. Kalau memang kita di qada qadar kita atau perjalanan kita dianggap Allah. Itu pasti harus diterima. Seperti gambaran-gambaran para nabi sendiri kan menerima qada qadar kan. Seperti Nabi Ayub sendiri, kenapa dia makrifat pada Allah? Kenapa dia punya penyakit kok nggak disembuhkan? Nggak minta disembuhkan karena dia malu, iya kan? Dari bapak saya juga cerita, Nabi Ayub itu saking toto kromone karo Gusti Allah. Sopan santune tenanan. Ya. Jadi Nabi Ayub ki sangka sopan santune karo Gusti Allah, toto kromone karo Gusti Allah iki mau, dia dikasih penyakit wabah, dia gatelan korengeng sampai boron sampai habis ya. Bagaimana dia itu sekarang? Ya Allah, ini mata saya kok dimakan singgat atau belatung. Itu saya bagaimana melihat sifat-sifat sempurna sampean ya Allah. Jibril mengatakan, hei Ayub, apa kamu nggak nerima? Oh ya sudah, habiskan. Ya Allah, bibir saya bagaimana kok ini dimakan belatung seperti ini. Kalau bibir saya dimakan, semua mulut saya habis daging-dagingnya, bagaimana saya berzikir kepadamu ya Allah, bagaimana saya mengalimahkan nama-namamu ya Allah. Ya ayo apa kamu nggak terima? Oh ya habiskan. Semua suruh dihabiskan. Karena dia malu kepada Allah. Akhirnya karena iman yang qanaah menerima qada qadar Gusti Allah diterima dengan ikhlas. Akhirnya sampai ke hati yang nggak bisa dimakan, hanya hati. Karena apa? Dalam cerita dongeng yang tahu ya, Allah itu di dunia memberi hanya satu gumpal daging pada kita. Daging yang cuma satu ini mengandung sejuta rasa. Rasa suka, rasa tak suka, dan sebagainya. Nah, sejuta rasa ini di situ ada rasa cinta.
Cinta dilarikan kemana itu? Cinta itu sifatnya netral ya? Iya, cinta dilarikan kemana? Karena kita tahu kalau kita beriman bahkan semua yang ada di dunia semua ada awal pasti ada akhir. Nah, cintailah anak dan istrimu. Itu agama pun tidak melarang. Sepanjang tidak mengalahkan cintamu pada Allah dan Rasul-Nya. Cintailah pangkat dan jabatan. Sepanjang tidak mengalahkan cintamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Cintailah utah darah bumi, kamardikan tanah air ini. Itu sebagian dari iman kan. Itu pun agama tidak melarang. Yang dilarang oleh agama itu cintamu kepada anak istri, cintamu kepada pangkat dan jabatan, cintamu kepada harta benda dan sebagainya itu mengalahkan cintamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayyakunallahu wa rasuluhu akaba ilahi miwa siwahuma. Cintailah Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Mati bahkan mati itu pun awal berjumpa dengan Allah dan Rasul buat selama-lamanya kan. Gitu kan. Nah, cinta. Nah, hati yang cuma satu ini, apabila hati ini keras, daging yang satu ini keras, semua seluruh tubuh adalah keras. Nah, hati yang satu ini apabila lunak, semua seluruh tubuh adalah lunak. Berarti hati yang satu ini apabila dia itu cinta kepada Allah, seluruh tubuh adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka Nabi Ayub ini yang tidak dimakan hanya hatinya. Walaupun segala dalih malu. Ini kalau tidak paham, kadang-kadang nggak mau berdoa itu sombong. Nah, tingkatan mana? Kalau tingkatan iman itu dipersilahkan, diharuskan karena wajib. Karena berdoa itu setengah dari wajib, ya kan? Minta kepada Allah. Tapi kalau tingkatan tauhid dia malu. Karena apa? Semua seluruh tubuh saya tidak minta sudah diberi kok. Kita di dunia sudah dikasih fasilitas kok ya. Tinggal mau ngambil atau tidak. Gelem kemerem ya apa ora lho. Karena takdir kita tangan ginguntir keneng gingene keneng. Berarti tujuan ini kalau kita secara berkalam yang di dalam hati sana Allah memerintahkan untuk berusaha untuk meraih sesuatu. Kaki kita berjalan kanan kiri belok segala macam nggak ada lakernya. Ini sudah mengandung perintah kalam yang halus. Bahkan saya diperintahkan untuk menuju sesuatu. Kita ambil. Mau dunia santai yang mort sangkeme, nak mau kerja nggak ada dabrak turun dari langit. Sekarang kesyukuran misalnya, ya Allah minta motor kan brek motor di depanmu, kira-kira takut nggak malah kamu? Malah medeni ini. Wah, takut kan? Itu yang masih bujang itu belum nikah. Ya Allah saya minta jodoh ke sono, turun di depannya orang yang cantik malah lari nggak? Wah, demit ojo-ojo kira ya. Ya usaha dong, mencari. Memang sejak lahir gak dikasih jodoh dari akhirat kan? Kita beri. Nah, maka dari itu kita wajib usaha. Qadha qadar itu memang usaha penting. Kita itu usaha seperti apapun, sebaik apapun, kalau memang Allah tuh baru ngondok qadar kita harus saya jadi orang yang buruk, tetap jadi buruk. Tapi keburukan ini untuk menuju kepada kebaikan seperti Nabi Yusuf, iya kan? Nolak ajakan Siti Zulaikha, akhirnya di penjara. Itu berbuat baik. Karena Allah tuh memberi qadha qadar, dia tuh harus menerima seperti itu, ya harus dipenjara. Proses kan ya. Berarti intinya gini, Mbah. Kita bisa memahami tentang qadha qadar itu ketika kita melakukan perbuatan positif dulu. Lah iya. Soalnya kadang gini, yang ingin saya tanyakan adalah pandangan itu kan ada pandangan awam, pandangan agama syariat, terus pandangan torekoh, pandangan hakikat dan makrifat. Nah ini letak perbedaannya ini di mana, Mbah? Ya sangat beda. Kalau di dalam syariat itu kan ya formalitas lah dengan syariat supaya orang itu digiring supaya dia itu bisa beriman, percaya, nanti dia melakukan kebaikan nanti akan diganjar ya. Berdoa nanti Tuhan akan memberi segala sesuatu. Tapi ini kadang-kadang kamu berdoa ini nanti kamu jadi orang yang mulia. Nah,
kadang-kadang murid itu yang namakan mulya harta benda yang melimpah. Iya. Iya kan? Kadang-kadang yang namanya mulia itu seperti apa? Seperti orang yang di bawah jembatan itu tadi. Misalnya ya, di jalan tol itu ada jembatan, di bawah jembatan ada jalan. Kadang jalannya blenyok, seperti musim hujan seperti ini. Nah di situ delalah ada mobil mewah lewat. Padahal itu orang tukang rosok ya. Tukang rosok sederhana tidurnya di bawah kolong jembatan. Lah mobil rosok kebelenek di situ nggak bisa jalan, dibantu dorong sama orang ini. Rosok, didorong wung tanpa berterima kasih. Mungkin pejabat tinggi itu mungkin. Saking tingginya itu. Saking tingginya nggak tahu bawah itu. Saking besarnya nggak tahu orang yang kecil ini. Wah, itu terima kasih tidak. Tapi dia itu tidak pernah minta dipuji. Tujuan dia perbuatan baik itu ya belum tentu kita bisa melakukan, Kak. Tidak pernah menesali kebaikan walaupun yang ditolong atau yang dikasih kebaikan itu enggak balas misalnya ya. Terima kasih lah intinya. Enggak terima kasih karena dia punya tujuan bagaimana aku bisa manfaati bagi orang lain. Jangan mengharap balasan gitu loh. Artinya nanti besok paginya lagi ada kadang sehari itu 3 atau 4 orang yang keblowok di situ didorong terus. Nggak pernah henti-henti kalau memang dia melihat nggak pas mencari sampah gitu loh. Apa itu rosok ya? Rosok mulung misalnya nih. Ini umpama loh ya. Umpama. Ternyata 4 kali 5 kali nggak pernah dia tuh henti. Mungkin ada yang berterima kasih ada ya. Mungkin. Nah dia tuh nggak pernah henti-hentinya. Setiap apa ada mobil di situ, motor di situ, kebelet di situ, ternyata dibantu dorong. Nggak pernah berterima kasih lah. Ini mobil mewah yang pangkatnya tinggi, misalnya ya. Orangnya ya, mungkin saja harta bendanya melimpah. Rumahnya sampai lantai piro ya nggak tahu. Misalnya bintang 5 sampai pangkat di pundaknya. Di atas bintang 5 kan nggak ada lagi, nggak ada bintang lagi. Nggak ada pangkat lagi kan. Nah, di situ dia itu nggak pernah henti-henti, nggak pernah menyesali apa yang dilakukan, kebaikan itu. Karena tujuan dia saya supaya manfaati bagi orang lain. Nah, ini yang mulia, hati yang mulia itu yang tukang sampah ini apa yang mobil mewah? Ya yang dorong itu, yang dorong itu. Nah berarti kan mewah. Orang yang namanya apa ya mulia itu bukan harus punya harta benda yang melimpah, tapi perbuatan atau akidah akhlak yang mulia artinya. Terus pandangan itu yang jenengan sampaikan itu pandangan ngawamnya ngawam atau ngawamnya agama? Yang ngawamnya ngawam dong. Ngawamnya ngawam. Tadinya yang dibahas kan tentang syariat ya. Syariat itu ada syariat yang syariat, syariat yang toreko misalnya. Kalau syariat yang toreko itu mungkin saja dia sudah mengenali sidik-sidik wis kenal tentang hati, kenal bahasa hati. Dia sudah kenal bahkan surga itu bukan harus bertempat misalnya. Karena surga itu dikatakanlah adunya mandorotin akhirat, yang namanya dunia itu apa ya? Sawaya akhirat. Sawaya akhirat. Kalau di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Kalau di dunia itu mulia, di akhirat juga mulia. Tergantung orangnya. Karena yang mulia ini juga kadang orang yang mulia hati itu tidak dipandang. Kadang-kadang selalu DC orang. Orang DC orang. Ya mungkin saja seperti saya sendiri ya. Dulu waktu itu kiai apa enggak mondok waktu dipercaya loh. Misalnya seperti itu ya. Nah, berarti si orang itu kan tidak bisa memandang. Mungkin saja orang-orang itu mungkin yang dinamakan yang mulia harus yang mondok. Kiai itu harus mondok. Ya mondok. Terus kok percaya kalau warji kapan warji? Lho ndek ndongakno awake dhewe ora iso kok. Dia sendiri sehari makan 3 hari nggak makan, 3 hari makan, seminggu nggak makan. Ngono kok ndongake wong ora mandi. Ndongakno awake dhewe ora mandi kok do percaya men. Ini pandangannya kan beda ta ya? Nah, padahal yang mulia dan kekayaan yang namanya sugih itu juga yang dinamakan panarimaning rasa. Yang namanya surga dan neraka itu penandanging rasa. Lah mulo
sugih lan miskin iku tergantung nang panarimaning rasa. Itu yang namanya menerima itu tadi qanaah. Seperti Nabi Ayub. Katanya kalau dipandang orang yang paling miskin, Nabi yang paling miskin kan Nabi Ayub toh yo. Kenapa? Pernahkah Gus Sukron diusir dari kampung halamannya? Belum. Karena penyakit? Belum. Karena miskin? Belum. Nabi Ayub diusir loh. Oh, coba. Nabi kurang apaan itu Nabi itu diusir di kampung halaman sampai di tengah hutan, ya enggak? Anak-anaknya enggak ngakoni, istri-istrinya yang cantik-cantik enggak mengakoni itu suami saya, dibuang di tengah hutan. Dia tercium oleh masyarakat, istrinya kerja di pabrik roti, ketahuan tercium, itu adalah penyakit menular apa itu? Penyakit menular gampangnya. Kalau saya ini diarani apa kayak corona. Sampai diusir, nggak boleh kerja. Akhirnya apa sang istri itu menjual rambutnya, untuk mencari makan, ditukarkan pada roti untuk suaminya yang di hutan itu kan, yang di hutan. Di mana mahkotamu? Di mana kecantikanmu? Saya jual. Aduh, nangis nih Ayub. Sampai begitu kamu menjual sebagian dirimu. Kok orang berpikir yo menjual dirinya, sebagian dirinya kan untuk demi suaminya. Sampai enggak berpikir, nah mikir kudune juga wani yo. Oh, Nabi Ayub sendiri kok arek mikir-mikir. Ya. Nanti jikalau saya sudah sudah sehat, akan kupukul 1000 kali. Wah, itu akan kuhukum, kupukul, kucamuk 1000 kali. Barang wis sadar, wis mari tenan yo we. Lah kemaki ada menjual rambut itu untuk saya kok malah. Akhirnya apa? Yo kadung li ayat liqom yatafakarun. Yang bisa menerima ayat Gusti Allah hanya orang berpikir. Akhirnya apa? Dia mengumpulkan satu pohon rumput sampai 1000 rumput mungkin segini ya. Disabet ke sepisan wus. Nah dari wis batal, ya kan? Wis batal. Jarine Pakku saya jadi suket grinting lah, mendol-mendol lah. Nabi Ayub nang pacar bojone di gua tukul. Nah, itu coba. Itu kalau dipandang satu sisi Nabi Ayub nggak mau berdoa itu karena toto kromo. Karena tauhid, bahkan Tuhan lebih tahu. Lebih tahu kebutuhan saya. Ini hanya ujian saya. Saya mampu apa enggak menerima ujian ini? Nerima apa ora? Ya Allah, ini jasa saya kalau rusak, bagaimana saya sholat? Ya Ayub, apa kamu enggak terima? Oh ya. Nah, itu dengan intisari menerima dari Allah karena dia enggak bisa sholat karena dari Allah. Nggak bisa berzikir karena dari Allah. Hanya tujuan yang tertinggi ibadah Nabi Ayub adalah menerima apa yang datang namanya qanaah. Qadha qadar. Mungkin saja kalau Ayub itu selalu berdoa malah nggak jadi nabi tuh ya. Jaluk wae kok. Jalukan kok ya. Nah, itulah orang yang toto kromo. Bukan orang karena apa? Dia itu tidak berdoa karena dia adalah terpepet kahanan dengan ibadah. Ini pandangan sudah di atas syariat. Di atas syariat. Itu sudah terlepas dari syariat. Sudah di atasnya. Jadi sudah tinggal andas. Kadang-kadang bentroknya di situ. Ya. Merasa kadang-kadang orang itu merasa memahami tentang tauhid, tapi sebenarnya dia tidak paham. Nggak paham. Lah bagaimana? Karena yang namanya iman itu kan dari kafir ke mukmin toh. Iman kan artinya apa? Percaya nek Gusti Allah ki ono. Daripada dia tuh minta yang lain, kepada mbah dukun, kepada sendang, ya, kepada apa itu? Watu gede, Blumbang Ombo jenenge sendang, sumber gede jenenge apa? Tok sumber itu apa namanya? Umbul. Mbah Umbul jaluk. Ya punya Tuhan minta pada Allah. Lah yang ngono ya. Allah tuh maha besar. Kalau bahasa Jawa itu maha agung. Orang maha ageng tapi maha agung.
Maha Agung. Nah, maka penyeberangan dari tadi kafir ke iman harus dia berdoa karena dia digiring supaya dia mengakui atau beriman adanya Allah. Nanti kalau dia sudah tauhid beda lagi lah gitulah ya. Karena nggak maunya berdoa tuh ibaratnya seperti kita mengabdi pada orang tua. Pak, saya mau kerja tapi nanti saya ya Pak, minta sawah. Saya bikin rumah yang hebat. Saya gini. Mungkin saja ini ya orang tua gak begitu begitu respon. Tapi kalau ada anak mbok ngei karepmu, sing penting saya ini adalah mengabdi kepada orang tua, bekti kepada orang tua lebih paham. Akhirnya nanti orang tua itu orang yang tak pernah minta tapi hanya bekti kepada orang tua. Mungkin saja nanti akhirnya sampai kematiannya pun dipangku oleh anak yang tak pernah minta ini. Nah, ini Toto Kromo. Nah, kembali kepada Allah. Karena saya yakin Allah itu lebih cinta kepada kita, melebihi dari orang tua kita. Sudah tahu kebutuhan kita. Nggak usah kita minta, mudah diberi. Nek njaluk terus ki koyo ora percaya. Ya, nggak percaya. Ora percaya Gusti Allah. Oke.